Halo, selamat pagi teman-teman ya, seluruh Indonesia Raya yang suka dengan teknik ya. Selamat datang di channel kami, di YouTube kami ya, dengan Anjay Teknik Motor ya, dengan menganalisa kehidupan sehari-hari di bengkel ya. Teman-teman yang belum subscribe ya, atau yang baru mengenal channel kami, silahkan like, komen yang rapi ya. Silahkan pencet tombol loncengnya, ting ting ya, subscribe itu gratis teman-teman ya. Nah, biar tambah pengetahuan, biar lebih. Ada yang original dan ada yang palsu sama dengan oli ini. Nah, sama ya, sama nggak teman-teman? Ini kasih titik ya, titik biar kecil. Sama ya, sama nggak teman-teman ya? Buktiin ya teman-teman, kita buktiin lewat scan barcode ya teman-teman. Ini kita akan scan barcode ya teman-teman ya, kita akan scan barcode. Kita akan lewati dulu ya, asli nggak teman-teman ya, asli ya, asli nggak? Oke ya, jelas ya. Ini tadi yang ini ya, orisinil ya. Oke, selesai ya. Kita akan coba scan yang ini. Ya, QR tidak valid. Atau mau dicoba lagi biar nggak penasaran teman-teman ya. Ya, teman-teman, maaf, ini kelihatan nggak? Oh, kelihatan nggak? Coba lagi ya, sekali lagi. Ya, QR tidak valid, artinya menandakan oli ini palsu ya. Kita coba lagi yang satunya teman-teman ya, ini yang orisinil ya, ini orisinil. Bro, ini asli loh bro ya, ini asli ya, teman-teman semuanya, kita bisa pahami ya, ini oli aja dipalsu teman-teman ya. Oli aja palsu dan dinyatakan nggak valid, nggak resmi dari PT Astra Honda Motor. Banyak juga yang obat ayam juga yang dipalsukan, tapi kalau obat ayam kan nggak bisa di scan barcode ya teman-teman ya, nggak bisa ya kan, cuman hanya bisa menentukan dari kualitas bahannya tersebut ya kan, mana yang asli mana yang palsu. Itu seperti kayak obat vitamin, obat doping ya kan, banyak yang dipalsukan ya. Halo WhatsApp ya, semuanya selamat datang di channel YouTube kami yang baru, Anjay Teknik Motor. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang menyukai dunia tentang bengkel, yang masih yang masih pemula ya, yang baru belajar ya, mangga silahkan tonton terus, simak terus video ini ya. Buat semuanya juga boleh silahkan disimak ya. Silahkan terlebih dahulu di video ini di like, komen yang rapi, dan di subscribe itu gratis. Tekan tombol loncengnya yang bunyi ding ding ya. Ya teman-teman ya, semoga teman-teman kabarnya sehat semua, diberikan rezeki yang melimpah ya, diberikan kesehatan yang baik ya teman-teman ya. Di video kali ini mau mereview oli ya. Ada spare part antara yang orisinil dan yang palsu. Kita akan mau review shoot dulu oli ya, dimana kita akan sediakan oli MPX dari Honda ya, ada dua ya, ada dua sama-sama persis ya. Ini buat teman-teman jangan sampai
salah pilih ya, karena pilihan itu ada di teman-teman masing-masing ya, sama ya. Cuma ini nanti saya di review sama ya, kasih tanda. Kita langsung di shoot dulu ya, nanti kita akan kasih tahu nih buat teman-teman, langsung ke daya auto aja ya, daya auto. Kita langsung ke scan barcode ya. Scan barcode gimana caranya? Langsung ke sini teman-teman ya. Simak apa teman-teman ya, QR kode tidak valid artinya apa? Oli ini palsu, bukan asli ya teman-teman ya. Nah ini yang di sini ya, di sini kelihatan jelas ya. Nah, kemudian yang asli ya, kita kan di valid lagi, kita shoot ya. Asli nggak teman-teman ya? Halo bro ya, asli nggak? Jelas nggak ya? Jelas ya. AHM Oil MPX2 ya, pure valid ya, deskripsinya ada, semua ada, spesifikasinya ada ya. Ya jelas ya, dipahami ya. 10 saya 30 ya, saya 10W 30 FPSL ya, CSOM MB ya. Deskripsinya ada, pure valid, menandakan ini AHM Oil yang resmi teman-teman ya. Bisa pahami dari sini ya, ini yang orisinil ya. Oke ya, yang tadi QR tidak, artinya apa? Tidak resmi di PT Astra Indomotor ya, tidak resmi alias tidak asli ya kan. Dari sini ya, dari depan, tampak depan tuh kelihatan guys ya, sama nggak? Sama. Tutupnya aku bedain ya, dikasih asli, sama nggak ya? Sama, nggak ada yang bedain. Nah ini ya teman-teman ya, yang bedain apa? Tadi ya di barcode, terus bedain lagi di isinya. Kalau yang asli biasanya itu bening. Ketika yang ini kita tuang yang palsu, itu ada yang di titik terakhir itu ada yang apa namanya, tergantung grade-nya ini olinya ya. Kalau grade-nya yang A itu mulus bersih, tapi di titik terakhir itu ada item-itemnya. Tapi kalau yang olinya yang palsunya grade B atau grade C itu bener-bener kotor, baru tuang aja udah kotor. Nah itu palsu ya. Kalau yang asli ya bersih, motornya bersih. Nah itu ya teman-teman ya, oli mesin aja dipalsu, apalagi obat-obatan ayam juga banyak yang dipalsuin ya teman-teman ya. Gitu. Ini oli sudah dipahami ya teman-teman ya, sudah disimak baik ya. Nah bedanya apa? Bedanya ketika nanti dipakai di mesin itu, kalau yang oli nanti saya akan di share ya perbedaan antara di sebelah ya, itu yang pemakaian oli asli. Nah kalau oli asli itu biasanya bening, mesinnya tuh mulus banget, bersih, biarpun itu dipakai udah bertahun-tahun tapi pakainya olinya asli orisinal terus, jadinya bersih. Nah tapi kalau pakainya oli yang palsu ya, biarpun motornya itu baru beli ya kan, tapi sejak pemakaian dari nol, keluar dari dealer, bebas dari oli gratisnya dari dealer, pakainya oli palsu ya. Nah udah sekitar dipakai 2 tahun atau 3 tahun, motor itu akan seperti itu keadaan mesinnya, hitam kayak, terus ada kayak kita bagikan apa ya, lumpur dimasukkan ke dalam mesin ya teman-teman ya. Itu pengetahuan buat teman-teman, banyak yang tadi juga ada yang beli oli, oh ini ya bedanya kan. Nah itu baru mengerti. Ini edukasi buat teman-teman semuanya yang baru mengenal tentang produk ya, itu produk knowledge ya, pengetahuan produk. Jadi itu perbedaan yang mana yang orisinil, mana yang palsu ya, gitu ya teman-teman ya. Bisa disimak baik-baik di video ini. Ilmu ini gratis buat teman-teman ya, pelajari ya. Itu aja teman-teman ya, banyak, enggak sekedar di MPX saja yang dipalsukan, tapi semua produk. Ada Federal, ada Mesran, ada Enduro ya, ada Shell, banyak. Castrol juga, yang Castrol mobil yang dipalsuin banyak ya. Bentar ya, baik.
Yang ini ya, ini juga banyak yang dipalsukan. Oke ya teman-teman ya, banyak yang dipalsukan. Kalau yang orisinil itu harganya di atas, kalau dealer Castrol itu di atas 90 kalau salah, 30.000 orisinil. Tapi kalau yang di palsu itu ada yang 60 atau 70 gitu. Beda volume teman-teman ya. Ada yang bilang ori pro hanya 75, yang 1 liter yang sama yang tadi, tapi pada kenyataannya palsu teman-teman ya. Nah oke, oli sudah, kita akan mengenal nih dengan ampas rem. Sama nggak teman-teman ya, ini KZL, ini juga sama. Nah, saya tulis di sini asli, sini nggak ada ya. Dari sekilas sama nggak? Sama ya. Cuma kalau ini barcode-nya susah ya teman-teman ya, barcode-nya agak susah kalau yang ini. Benar di sini ya, barcode-nya agak susah, dari teman-teman harus ke apa namanya, perlu ya ke Chrome aja, Google Chrome ya teman-teman. Kalau yang milik itu di Google Chrome aja, kita ambil barcode di sini ya. Bentar dulu, tunggu ya. Nah, kita pencocokan visual coba. Ya, oke ya, pencocokan visual. Kalau ini yang benernya ya. Oke ya. Pencocokan visual juga sulit ya teman-teman ya. Itu ya, itu ya perbedaan antara orisinil dan palsu ya. Semua sama ya, cuman yang kita pahami sebenarnya dari hologram hampir sama ya teman-teman ya. Hologram hampir sama, tidak ada yang bisa bedain ya. Cuman kalau yang udah ngerti itu biasa dibobot bahan. Kalau yang orisinil biasanya agak berat, kalau yang bukan orisinil itu ringan. Ada bedanya. Terus warnanya sebenarnya agak lebih corak merah ke yang orisinil dibanding palsu. Nah, itu aja teman-teman ya untuk pembahasan pengetahuan produk ya, jadi pemilihan antara yang orisinil apa yang palsu. Nah, jadi teman-teman semuanya, mau yang asli apa yang palsu ya, cuma ada di pilihan itu, ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Mau yang palsu mau yang asli terserah ya. Makanya kembali lagi kepada konsumen, aku bilang kalau budgetnya minim pakai yang palsu nggak apa-apa, atau yang kalau yang mau orisinil ada Eneos, aku jual cuma 33.000 ya. Di luaran sana itu harganya kisaran lebih dari 40 atau 50. Eneos ya, tidak uniknya itu asli ya, itu Eneos ya. Ntar saya ambil ya. Nah ini teman-teman ya, ini Eneos, ini murah. Jadi buat yang maticnya juga ada, up yang bebeknya ada, ini yang matic. Jadi apa namanya, konfigurasi lagi kembali kepada konsumen, mau yang orisinil apa yang palsu, harganya berapa gitu kan, kasih tahu. Kalau yang punyanya pengen yang orisinil biarpun mahal, biasanya yang royal ya, pasti kayaknya yang orisinil mahal juga gak apa-apa, karena tahu kualitas pasti akan terjamin nantinya dan awet bisa bertahun-tahun gitu.
Nah, itu yang mengerti dan apa namanya dengan produknya. Tapi sekarang banyak yang ngerti, jadinya orang-orang banyak yang datang ke sini katanya orisinil. Tapi kalau aku sendiri transparan orang, ini yang asli, ini yang palsu. Jadi seperti ini yang asli, ini yang palsu. Mau yang mana pilih. Dulu saya juga jualan bingung ya teman-teman. Oh, mahal banget. Dulu jualan cuma orisinil, gak ada yang palsu, mahal ya kan. Ya udah, akhirnya saya cari informasi. Gak lama saya belanja banyak stoknya yang palsu. Dalam arti gini, bukan banyak itu yang karena untungnya gede yang palsu, bukan, karena buat mengetahui beberapa orang yang untuk edukasi. Setelah udah terjual, udah saya stok. Artinya apa? Cuman ngadain aja, udah banyak-banyak. Karena apa? Karena itu suatu pelanggaran buat hukum ya kan, karena itu dilarang sama menjual produk yang nggak tanpa izin ya. Hanya saya ini buat edukasi buat teman-teman ya. Oh, pilih yang orisinil. Kenapa? Pajaknya buat negara, kita juga buat untung, buat hasil sendiri ya. Stop dulu ya. Pertama yang kemarin sempat saya juga kecewa sedikit ya. Karena saya pemakaian motor ya, setiap hari biasanya pakai pertamax itu bersih, pas dibongkar kotor. Nah itu sehari sewa juga. Ternyata pas di telusuri kemarin tuh ada pemalsuan, bukan pemalsuan sebenarnya, di los kayak gitu. Jadi kecewa. Kemarin kembali ke mobil van, tapi mobil vannya juga udah mulai ini ya, ekonominya kurang baik, jadi banyak yang tutup. Jadi saya mau nggak mau harus balik lagi ke gitu. Jadi semoga aja pertama aman ya, dan semoga nggak bohongin lagi kepada konsumen atau rakyat ya. Semoga bagus hasilnya ya buat Pertamina, dari Pertamina, produk Pertamina ya. Itu aja dari pengetahuan saya ya, informasi dari saya buat pengetahuan buat berbagi buat teman-teman semua ya. Itu jadi yang oli ya, mau yang palsu mau yang ori itu ada di hati teman-teman. Dan saya kembali lagi nggak pernah menekankan untuk konsumen pakai yang orisinil atau yang harus ganti yang pakai yang bagus, sudah bebas. Mau yang asli, yang mau yang bagus atau yang biasa atau yang sedang. Saya punya tingkat tiga, ada yang paling bagus, sedang, ada dua sedang, ada kemudian paling bawah, ada levelnya 1, 2, 3 ya, teman-teman ya. Itu buat pengetahuan teman-teman. Jadi apa aja sih? Yang pertama itu yang jelas orisinil. Dua itu, yang nomor 2 itu apa? Misalnya contoh yang mendekati orisinil itu ada federal, ada NKP, itu yang boleh ini. Kemudian yang tiga pakai yang smart seperti Fukuyama, Takayama, nah itu boleh. Yang paling jelek itu CKD, paling bawah. Tapi CKD juga, artinya CKD itu tadi produk yang palsu ya, nggak semuanya jelek ya. Itu aku pernah ada orang konsumen pakai pengennya ya CKD ya, karena pengennya murah gitu. Lumayan sih yang bagusnya, tapi nggak semua beruntung. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang jelek. Banyak yang jelek sih ya, hanya faktor keberuntungan aja yang bagus cuma 1 orang ya atau 2 orang. Iya, kalau aku saran sih jangan yang pakai yang palsu, bisa yang asli. Jadi teman-teman ya, itu aja dari saya informasinya dari Anjay Motor Teknik ya, Anjay Teknik Motor ya, untuk mengetahui beberapa pengetahuan dari marketing ya, dari yang asli atau yang palsu. Itu aja teman-teman semuanya ya. Salam dari saya, semoga teman-teman sehat semua, diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan tentunya kesehatan ya. Silahkan subscribe itu gratis ya, biar tambah subscriber dan berbagi ilmu dan berbagi rezeki ya. Aku doain buat teman-teman semuanya yang nonton menyimak video ini sampai akhir. Aku doain semoga semuanya diberikan kesehatan dan segala. Terus